Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengah Suari dengan NIM D1A1190048. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Analisis Data Agribisnis. Adapun video yang akan dibuat yaitu mengenai analisis korelasi, analisis linear sederhana, dan analisis linear berganda. Pertama, buka data yang akan diuji yang sudah saya persiapkan. Di sini saya mempunyai dua data, yaitu kepemimpinan kepala cabang sebagai variabel X dan kinerja pegawai sebagai variabel Y. Selanjutnya, buka program SPSS. Langkah berikutnya adalah mendefinisikan data. Caranya, klik variabel view, kemudian pada bagian name saya tuliskan X, dan pada bagian label saya tuliskan kepemimpinan kepala cabang. Kemudian pada baris kedua kolom name saya akan tulis X, dan pada baris kedua kolom label saya akan tuliskan kinerja pegawai. Langkah selanjutnya adalah klik data view. Di sini sudah ada variabel yang kita buat tadi, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian saya akan mengcopy file yang ada di Excel tadi untuk diinput di SPSS. Caranya, buka Excel terlebih dahulu, kemudian data yang berjumlah 30 responden diblok, kemudian di copy dan saya pastikan di program SPSS. Dan ini disebut dengan proses penginputan data. Langkah selanjutnya adalah klik Analyze, kemudian Correlate. Setelah itu pilih bivariate. Pilih kepemimpinan kepala cabang, kemudian pindahkan ke kolom variabel. Lakukan juga pada kinerja pegawai, lalu klik OK. Kemudian di sini muncul output analisis korelasi. Dari hasil output ini, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara kepemimpinan kepala cabang dengan kinerja pegawai. Kemudian, tingkat hubungan kepemimpinan kepala cabang dengan kinerja pegawai termasuk kategori kuat, dan arah hubungannya yaitu positif. Pertama, buka data Excel yang akan diuji yang sudah saya persiapkan. Di sini saya mempunyai dua data, yaitu data motivasi kerja sebagai variabel X dan kinerja pegawai sebagai variabel Y. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan data. Caranya, klik variabel view, kemudian pada bagian name saya tuliskan X, dan pada baris pertama kolom label saya akan tuliskan motivasi kerja. Kemudian baris kedua pada kolom name saya akan tuliskan Y, dan pada baris kedua kolom label saya akan tuliskan kinerja pegawai. Langkah selanjutnya adalah kita klik data view. Di sini sudah ada nama variabel, yaitu variabel X dan variabel Y yang sudah kita buat tadi. Kemudian saya akan mengcopy file yang ada di Excel tadi untuk diinput di SPSS. Caranya, buka Excel terlebih dahulu. Kemudian data yang berjumlah 30 responden itu diblok, kemudian di copy dan akan saya pastikan di SPSS. Hal ini dinamakan dengan proses penginputan data.
Langkah selanjutnya adalah klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian akan muncul kotak dialog. Kemudian variabel kinerja pegawai dimasukkan ke dalam kolom dependen, sedangkan variabel motivasi kerja kita masukkan ke dalam kolom independen. Jika sudah, maka tinggal klik OK. Dan inilah hasil dari output SPSS ini. Dari hasil output SPSS, ada model summary yang menunjukkan nilai R sebesar 0,689 dan kemudian diperoleh nilai R square sebesar 0,475, yang berarti hubungan antar variabel yaitu sebesar 47,5%. Kemudian, F hitung sebesar 25,326 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berpengaruh terhadap variabel X dan variabel Y. Pertama, buka data yang akan diuji. Data sudah saya persiapkan sebelumnya. Di sini sudah ada 3 data, yaitu kepemimpinan kepala cabang sebagai variabel X1, motivasi kerja sebagai X2, dengan kinerja pegawai sebagai variabel Y. Langkah selanjutnya, buka aplikasi SPSS. Kemudian, klik variabel view. Pada kolom name saya tulis X1 dan pada kolom label saya tulis kepemimpinan kepala cabang. Kemudian pada baris kedua kolom name saya tulis X2 dan pada baris kedua kolom label saya tulis motivasi kerja. Yang terakhir, pada baris ketiga kolom name saya tulis Y dan pada baris ketiga kolom label saya tulis kinerja pegawai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik data view. Di sini sudah ada nama variabel, yaitu variabel X1, X2, dan Y yang sudah kita buat tadi. Kemudian saya akan mengcopy file yang ada di Excel untuk diinput di SPSS ini. Dengan cara buka Excel terlebih dahulu, kemudian data yang berjumlah 30 responden di blok. Kemudian di copy dan saya pastikan di program SPSS. Langkah selanjutnya adalah klik Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian variabel kinerja pegawai kita masukkan ke dalam kolom dependen dan variabel kepemimpinan kepala cabang serta variabel motivasi kerja dimasukkan ke kolom independen. Jika sudah, maka tinggal klik OK. Ini merupakan output dari SPSS. Ada variabel insert atau revocat, yang berarti variabel dimasukkan. Lalu ada variabel summary di mana nilai R sebesar 0,838,
Kemudian nilai R² sebesar 0,702 yang berarti pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 70,2%.